telurnya diambil sejak telur menetas itu rata-rata di umur 20 sampai 1 bulan. Mereka mengalami proses peloloan mulai pengambilan dari glodok atau dari kandang produksi. Mereka akan di keranjang hijau itu sampai umur 1 bulan 1 minggu atau 1 bulan setengah, dan mereka akan pindah ke kandang loloan yang hampir muar atau mau makan sendiri. Itu biasanya dilolo 1 hari 1 kali atau 2 hari kali. Nah, setelah dari masuk ke kandang loloan yang 2 kali atau 1 kali lolo, mereka akan dipindah lagi ke kandang sambung atau kandang panjang. Itu sebenarnya kandang standar ternak, saya sambung 2 kandang jadi 1 untuk pembesaran. Jadi mereka sudah makan sendiri, sudah mandiri lah, bisa mandiri, dan mengalami proses mandi jemur selama 2 minggu sampai 1 bulan sebelum dipasarkan atau digunakan lagi untuk penjodohan induk sendiri. Mereka akan dipindah lagi ke kandang sambung atau kandang panjang. Itu sebenarnya kandang standar ternak, saya sambung 2 kandang jadi 1 untuk pembesaran. Jadi mereka sudah makan sendiri, sudah mandiri lah, bisa mandiri, dan mengalami proses mandi jemur selama 2 minggu sampai 1 bulan sebelum dipasarkan atau digunakan lagi untuk penjodohan induk sendiri. Kandang panjang sambung tadi pasti akan saya seleksi beberapa mutasi atau anak sendiri, itu akan masuk ke kandang besar. Itu sebenarnya proses pendewasaan, di situ proses menambah umur atau membesarkan postur tubuh. Soalnya dia kan semakin besar kandangnya, volume dia terbang, lompat-lompat, itulah yang bisa membuat postur tubuh dan kesehatan burung itu tadi lebih baik daripada kita besarkan di kandang standar. Berarti biar bebas gitu ya? Ya, biar bebas. Juga kadang-kadang di kandang besar itu mereka mencari juru sendiri. Jadi mencari juru sendiri, dan ya proses pembesaran tubuh dan mencari juru sendiri gitu. Non-clap jenis orange fish. Orange fish ini udah mutasi ya, kayaknya Biola orange fish. Nah, yang satunya itu standar orange fish. Ini burung yang ya bisa dibilang cantik lah, dari tampilan mukanya itu cantik kan. Terus untuk ukuran tubuhnya di sini lumayan, itu masuk medium. Dan pernah juga jenis ini di kandang saya mengeluarkan jenis orange fish long feeder. Itu jadi ukurannya itu lebih gede dari induknya. Jadi bulunya panjang.
Untuk harga lolowan yang pernah saya jual paling murah itu 60.000, paling mahal itu 200.000. Itu pun ya hanya beberapa orang yang suka jenis ini yang beli gitu. Kok bisa Mas anak-anaknya keluar lebih panjang daripada induknya? Nah, mutasi di non klep ini kan memang macam-macam. Beda dengan yang di klep. Yang di non klep ini sebenarnya sama juga. Cuma untuk di non klep ini ada spesial kayak jackpot lah, dalam artian itu jackpot itu kalau kita pelihara non klep ukuran badannya ini ngomongnya medium, small dan besar kan. Nah, di sini rata-rata itu medium. Nah, yang sebutan besar tadi itu masuk di long feeder atau bulu panjang. Ini adalah non klep jenis opaline blue atau bisa dibilang Rosicolis opaline blue. Ukuran badannya medium. Ini marble opal atau bisa dibilang dia mempunyai jidat yang agak kunyit. Kita 3 tahun. Ini burung pertama mungkin yang saya beli pertama jenis Rosicolis. Itu dulu belinya harga sekitar 3 juta satu pasang. Mas umur berapa dibeli dulu Mas 3 juta? Waktu itu udah posisi induk mungkin 1 tahunan lah. Di sini udah 3 tahun jadi sekitar 4 tahun sekarang. Dia produksi seingat saya sering ini 10 kali atau 12 kali lah. Dan anak-anaknya ini selalu saya jual posisi sudah makan sendiri. Soalnya harganya lumayan. Saya pernah jual paling murah itu 400, lolowan itu 400.000 umur 1 bulan, dan untuk yang sudah makan sendiri itu pernah rekor untuk non klep ya saya itu laku 1.200.000. Itu udah terbilang tinggi kalau untuk jenis non klep. Cinnamon aqua peach. Jadi ada 3 mutasi dalam satu burung. Ukuran badannya itu medium, dan inilah yang sering mengeluarkan non klep atau tadi hadiah jackpotnya itu long feeder. Jadi di beberapa tempat di Cinnamon ini sulit untuk mencetak betina katanya. Ini dulu pernah ditawar 2 juta. Itu sangat mahal untuk ukuran Rosicolis, itu sangat mahal. Ini produksi perkiraan 7 kali dan anak-anaknya selalu laku saat posisi lolowan. Berapa harga lolowan sampai? Harga lolowan termurah yang pernah saya jual itu 60.000, paling mahal itu sekitar, jujur ya, pernah laku 1 ekor 1 juta. Dan itu waktu itu dibeli 2 ekor 2 juta. Oleh non klep ukuran standar, nggak besar amat. Ini standar, jadi ini jenis pit, Vio dan pit atau blorok. Kalau di burung klep, robot klep itu blorok. Ini ada pit blue opal, itu nama kayak sejenis ini bluenya blue turquoise. Kalau di lobet klep itu masuk di par blue. Tapi kan di non klep semua burung non klep itu parunya putih, nggak ada perbedaan paru merah, oranye atau putih. Di sini semua putih. Walaupun itu jenis turquoise atau par blue itu tetap putih, bukan oranye. Kalau di klep kan oranye. Jenis yang green biasanya di klep itu kan parunya merah. Ini di sini tetap aja putih. Di jenis pit juga itu sama gitu loh. Jadi ini masuk jenis blorok, sebutannya di Indonesia blorok. Kalau ya ini maksudnya Rosicolis pit atau blorok. Untuk harga ini harga jualnya itu paling murah, saya itu rata-rata lakukan pas lolowan. Itu di harga paling murah 60.000, paling mahal 200 sampai 300.000. Itu
Di penyakit pernafasan itu pernah sekitar beberapa bulan lalu itu penyakit namanya senot. Senot itu karena pernafasan. Jadi gangguan pernafasan akhirnya muncul semacam daging atau di mata. Nah, itu bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan benar. Saya pernah mengalami penyakit itu satu kandang penuh, entah itu burung klep ataupun burung non klep. Itu kena semua anakan dan indukan. Jadi saya benar-benar cuma fokus untuk penyembuhan itu selama 3 bulan. Jadi saya 3 bulan tidak ada produksi. Alhamdulillah sekarang sudah selesai semua. Itu terjadi sekitar 6 bulan lalu. Pengobatannya itu saya jujur menggunakan ya ada produk obat itu untuk khusus pernafasan unggas itu banyak tersedia di toko-toko pakan, itu namanya Terafit. Dan untuk penanganan karena penyakit ini menular, untuk penanganannya itu dilakukan penyemprotan disinfektan tapi khusus hewan. Itu saya memakai produk lokal itu Rodalon, itu memang untuk membersihkan bakteri-bakteri dan virus itu selama 3 bulan full sampai. Kalau memang ternak ini untuk kerjaan, hobi ataupun apa alasannya lah ya, coba sempatkan setelah teman-teman ini merawat. Dan saya kan jam 6, jam setengah 6, paling siang setengah 7. Nah itu saya sempatkan selesai nanti itu pasti jam 10 jam 11, dan itu saya sempatkan waktu itu untuk menikmati. Jadi kita itu tidak cuma bertujuan ternak untuk cari uang. Artinya setelah dijemur atau sedang dijemur itu sambil dilihatin ya, dinikmati ya. Om David itu seperti itu. Soalnya gini, tidak hanya bersih-bersih. Kalau seperti itu ya kita kayak nonton bahasa Jawa ini itu dipeluk kutu manuk. Saya nggak belum, saya nggak aman. Nah itu dipeluk kutu berarti dia nggak nikmati. Untuk kan namanya kita ini kan nggak ngerti ya kedepannya untuk misalnya untuk non klep. Cuma di saat corona seperti ini gimana Om? Dari segi penjualan ya, namanya orang beternak ini ujung-ujungnya kan ekonomi kan. Iya pasti. Gimana Om pengalamannya Om corona pengalaman sudah saya, tahun ini ya? Ya ini kan ya kebetulan pandemi corona ini sempat ulang tahun ya. Ada di Natalisnya kayaknya ya. Kok nggak selesai-selesai ya, kita berdoa semoga ya nggak lama lagi lah semua kembali normal, ekonomi normal, ya semuanya normal, baik-baik saja, nanti berkembang, entah itu peternak, penghobi, nah YouTuber juga mungkin ya kan. Jadi menurut saya, bagi saya sendiri ya, saya juga nggak bisa mematok saya gini terus peternak lain pasti gitu enggak. Kita beda-beda. Karena pola pikir saya ini gini, wis tak ilmu dicek, tak saya pelihara dulu, saya rawat dulu, kalau hasil itu bukan urusan kita, pasti ya Gusti Pangeran itu kalau masalah hasil pasti ada. Wong kita ini enggak apa ya, tidak sedang mengisi waktu luang enggak. Ini kan bisa dibilang ya kerjaan buat saya, bahkan sekarang sebagai sumber utama. Itu corona dalam situasi pandemi ini ataupun enggak, untuk loloan nonton posisi loloan ya enggak ada. Kendala ini enggak ada. Penjualannya enggak ada kendala ya. Bahkan saat video ini dibuat, kan lagi hujan. Kalau ini nggak hujan, itu ada bakul atau pembeli atau biasanya dibilang sini Om. Iya. Ini dia lagi ini baru seharusnya hari ini dibuatnya video ini kumpul. Iya. Cuma karena hujan ini. Itu ada 2 orang. Itu yang borong loloan. Iya, loloan. Itu kan ada sekitar 4 atau 5 indukan itu yang siap jual. Biasanya umurnya kan mereka mintanya itu karena untuk kebutuhan free flying atau dijinakkan. Dijinakkan sebelum diternak itu dijinakkan dulu. Jadi buat free flying kan dilepas pagi-pagi lagi itu mereka permintaannya rata-rata di umur 20 hari. Paling tua 1 bulan. Oke. Jadi untuk tujuan itu ya? Iya, free flying. Nah, biar jinak itu Om ya. Iya. Itu rata-rata peminatnya di umur itu. Sebenarnya ya saya tuh kepingin burung yang untuk kebutuhan free flying ini biola paripalu. Soalnya kalau lepas ya kan, kalau sering banyak lepas
orang flying juga burungnya mahal-mahal kan Om ya sebenarnya. Iya, Kenapa nggak paling palu aja gitu. Jadinya kan produksi saya banyak pembelinya. Wah, ucal-ucul kan jadi gimana ya? beli lagi. Iya, jadi saya seneng. Peternak lain juga. Jadi ini saran paling utamanya Om David, kalau bisa itu juga FF biasanya Om. Iya, FF. Itu pakai burung paling halo. Iya, itu bagus. Jadi populasinya itu cepet habis. Jadi untuk pagi peternak itu mungkin akan jadi suatu kabar bagus. Bagus untuk peternak. Peternak Belevalu itu kabar yang sangat bagus. Jadi ya mungkin itu cuma saran aja. Tapi ini bercanda. Enggak gitu. Sip ya teman-teman. Oke Om, terima kasih Om ya. Saya udah dibolehkan ke sini Sama-sama. Review ya Om ya kandangnya Om David. Teman-teman jangan lupa ya di subscribe dulu ya dan juga di share dan juga add Facebooknya Om David ya. Om David apa Om? David Avianto. David Avianto ya. Nanti saya sertakan Facebooknya. Oke teman-teman, terima kasih ya.